Wa in kanatil mauludatu wahidatan wa fi qiraatin birrabih wa in kanat wahidatun fakana tammatun falahan nisfu. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, materi kita masih membahas tentang tafsir surah An-Nisa. Masih ya kita membahas ayat yang ke-10. Ya, jadi surah An-Nisa ayat yang ke-10. Di sini ya Allah berfirman wa in kanat, dan kalau seandainya ada di kanat fa'ilnya al-mauludah, ditakdirkan begitu domirnya hiya. Jadi yang dilahirkan itu anak itu ya wahidatan, satu. Kalau punya anak perempuan cuma satu, kemudian orang tuanya meninggal dunia, bagaimana nih ya warisannya nih anak kalau satu-satunya perempuan? Nah ini lafaz wahidatan boleh dibacanya rofa. Jadi kita boleh aja bacanya wa in kanat wahidatan, boleh. Wa in kanat wahidatun, boleh. Ya, jadi kalau baca nasab itu jadi khobar kanat. Kalau kita baca rofa itu berarti kanatnya tamah. Berarti dia nggak butuh isim, nggak butuh khobar, tetapi hanya butuh fa'il. Nah ini kita ingat waktu lagi belajar nahu dulu. Ya kalau kita baca mutammimah saja sebelum alfiyah biasanya kita baca mutammimah dulu. Nah itu kana ada dua macam. Ada kana nakis, ada kana tamah namanya. Kalau kana nakis ya itu kananya ya namanya perlu kepada isim dan khobar. Ada tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Contohnya misalnya ya zaidun qaimun, jadi kana zaidun qaiman itu. Ingat ya Ustaz Bisri ya? Ya dulu waktu di Sanawiyah Al-Falah belajar mutammimah dulu kan. Ya dulu masih ada Ki Haji Abdul Hadi ya ngaji dulu. Ya ingat ya, asal lupa. Nah begitu. Jadi sama guru-guru kita dulu di Al-Falah atau kita waktu ngaji ya itu sama Ustaz Haji Royani ya. Nah begitu diajarin. Saya dulu belajar kitab di Sanawiyah Mutammimah Ustaz Royani. Nah seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya, jadi dari mulai jadi murid terus sama-sama jadi guru di Al-Falah. Ya, seperti itu. Jadi karena itu saudara ada yang ya nakis, ada yang tam. Kalau nakis perlu isim, perlu khobar. Kalau yang tam berarti enggak perlu isim, enggak perlu khobar, sama dengan fi'il biasa. Berarti butuh kepada fa'il. Nah ini contohnya nih dalam firman Allah wa in kanat wahidatan. Nah itu berarti wahidatan jadi khobar kanat. Tapi kalau kita buat kanatnya tam wa in kanat wahidatun. Nah wahidatun jadi fa'il daripada kanat. Boleh aja, yang penting ada ilmunya. Jadi kalau seandainya ada orang baca wa in kanat wahidatan falahan nisfu, ya boleh. Kalau dibaca yang kedua wa in kanat wahidatun falahan nisfu, boleh juga. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat artinya dah. Kalau seandainya ada cuma satu anak perempuan, kata Allah, ada orang tua punya anak cuma satu-satunya perempuan. Nah itu bagaimana hukumnya? Anak perempuan nanti dapat warisannya falahan nisfu, maka anak perempuan tersebut dapat separuh daripada peninggalan orang tuanya. Gitu. Kalau kemarin kan lizakari mislu hazil unsayain. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan. Nanti kalau ada anak laki, ada anak perempuan, berarti kalau
anak perempuan dapat 10, berarti anak laki 2 kalinya. Sebab lidzakari mislu hazil unsayain. Kalau perempuan dapat 10, laki dapat 20. Kalau perempuan dapat 5, berarti laki dapat 10. Kalau perempuan dapat 100, berarti laki dapat 200. Itu namanya lidzakari mislu hazil unsayain. Tapi kalau seandainya anak perempuannya kemarin banyak, lebih dari 1. Nah kemarin udah tuh. Ya, jadi kalau seandainya paukos nataini palahuna sulusa matarok, berarti perempuan dapatnya 2/3 dari ya peninggalan. Dia kagak punya anak laki, perempuan mulu. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Orang tuanya meninggal dunia, itu bagaimana? Ya untuk anak dapat 2/3. Nah sekarang anak perempuan cuma 1 nih yang dijelaskan oleh Allah. Wa in kanat wahidah. Jadi kalau seandainya itu anak perempuan cuma 1 doang, nah berarti itu anak nanti dapatnya setengah. Ya anispu. Ya setengah. Sisanya ya buat saudara-saudaranya. Nah seperti itu. Sebab anak gak bisa ya menghabiskan kalau anak perempuan. Tapi kalau anak laki kemarin sudah disebutkan juga, kalau ada orang tua ya punya anak laki cuma satu-satunya, ya kemudian dia meninggal, maka itu anak laki-lakinya mendapatkan semua bagian daripada harta warisan orang tuanya, karena dia anak laki walaupun cuma 1. Tapi kalau perempuan 1 dapatnya an-nisfu, separuh. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya ail mayyiti ya. Nah sementara kalau ini almarhum meninggalkan orang tua, anak perempuan 1, ada orang tuanya. Nah orang tuanya dapat juga nanti ayah dan ibunya. Ya di sini dibilang wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Berarti tiap-tiap 1 daripada 2 orang tua tadi punya bagian 1/6. Ya ayah dan ibunya tuh orang tuanya namanya. Ya anaknya meninggal. Nah orang tuanya nanti dapat 1/6. Kalau anaknya tadi yang perempuan aja dapat separuh. Ya anisep. Ya separuh. Nah untuk orang tuanya dapatnya berapa? 1/6. Nah ini wali abawahi, hi-nya kembalinya ail mayyit, kepada mayit. Wa yubdalu, dan dijadikan badal minha daripada keduanya, atau minha daripadanya. Likulli wahidi minhuma, tiap-tiap 1 daripada abawaih as-sudusu, yaitu bagiannya 1/6 mimma taroka, dari apa yang ditinggalkannya. In kana lahu waladun, kalau seandainya memang dia memiliki anak laki-laki. Zakaron, ya itu laki-laki, au unsa, atau itu perempuan. Wa nuqtatul badali, dan bermula titik ya badal, ifadatu annahuma, itu memberikan satu manfaat bahwasanya keduanya la yashtarikani fihi, tidak bisa berserikat di dalamnya. Wa ulhiqa, dan disamakan bil waladi, dengan anak, waladul ibni, anak dari anak laki-laki, jadi cucu. Waladul ibni itu anak daripada anak laki-laki, maksudnya cucu ya. Jadi anak laki-laki itu bisa disamakan dengan cucu ya. Wabil abi, ya orang tua, ayah, bisa juga disamakan dengan kakek. Aljad, tuh kakek masih dapat, kalau ayahnya nggak ada, kakeknya ya seperti itu. Anak nggak ada, cucunya ya. Jadi artinya cucu bisa disamakan dengan anak. Kalau kakek bisa disamakan dengan apa? Dengan orang tuanya. Fa illam yakun lahu waladun, kalau seandainya dia tidak memiliki anak, ya tidak memiliki anak laki-laki, wa warisahu abawahu, nah yang mewariskan akan hartanya adalah kedua orang tuanya pakot saja. Berarti kalau dia nggak ada anak, orang tuanya saja yang mendapatkan warisan tersebut. Au ma'azaujin, atau bersama suaminya. Kalau anak perempuan yang meninggal,
berarti suaminya dapat. Ya, jadi kalau suami ya itu dapat bagiannya berapa? Kalau istri meninggal kemudian istri tidak mempunyai anak, maka suami dapatnya setengah. Ya, palaha anis sama. Maka dia dapat setengah. Suami ketika tidak memiliki anak, kemudian istrinya punya peninggalan harta meninggal, maka suami dapat setengah. Kalau suami meninggal, istri enggak punya anak, berarti istri dapatnya berapa? Ar-rubu, seperempat. Kalau punya anak, istri dapatnya 1/8. Gitu. Jadi suami meninggal, ninggalin anak, kemudian ninggalin istri. Nah, istri bagiannya 1/8. Nah, nanti kalau anak laki ada anak perempuan, ya tinggal bagiannya li zakari mislu hazil unsayain. Begitu. Tapi kalau seandainya ya ini istri ditinggalin sama suaminya, ternyata ya suami nggak punya anak. Nah, itu bagaimana bagian istri? Dapatnya 1/4, ar-rubu, 1/4. Seperti itu. Sisanya ya udah untuk saudara-saudaranya nih yang suami punya saudara. Nah, nanti bagian saudara-saudaranya. Karena istri nggak bisa menghabiskan. Ya begitu. Walaupun peninggalan suaminya. Nah, beda kalau seandainya memang ya mungkin itu atas nama istrinya, beda. Ya, oh ini bukan milik ya, suaminya, milik istrinya. Ya itu nggak bisa diambil sama orang lain. Tapi kalau itu milik suaminya, maka istri cuma dapat 1/4. Ya, ar-rubu. Nah, kalau punya anak berarti istri dapat 1/8. As-sumun 1/8. Seperti itu Bapak Saudara. Nah, ini makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Likulli wahidin minhum as-sudus. Ya, bagi tiap-tiap satu daripada keduanya, nah itu dapat 1/6. Tapi kalau seandainya nanti fa'ilam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu. Kalau seandainya dia tidak memiliki anak, maka yang mewariskan adalah orang tuanya fakot au mau zaujin, atau bersama suaminya. Nah, suami itu dapat juga. Ya, ketika istri meninggal dunia, ya punya ibu, nah berarti ibunya dapat. Kemudian suaminya dapat. Fali ummihi, maka ibunya bidomil hamzah. Ya, ummihi itu ibunya, hamzahnya dibaca doma bukan am, tapi bidomil hamzah. Wa kasriyah boleh juga dibaca kasranya. Fali immihi itu ada logat begitu. Ya, jadi fali ummihi sulus. Ada yang baca fali immihi sulus, boleh. Hamzah ini baca kasrah. Ya, itu ada qiraat. Firaran minal intiqali, karena lari daripada berpindah, ila kasratin kepada kasrah, lisaklihi karena beratnya, fil maudi'aini pada dua tempat. Kalau fali ummihi agak berat. Tapi kalau kasroh-kasroh pali immihi, nah itu katanya al intiqal ila kasroh lisaklihi fil maudi'aini. Nah, itu dibolehkan. Tapi kita malah udah biasa pali ummihi, baca pali immihi, jadi berat malah. Ya begitu. Jadi boleh pali immihi sulus, pali ummihi sulus, nah, boleh. As-sulusu ay sulusul malik, 1/3 dari hartanya. Ya, jadi pali ummihi maka ibunya itu as-sulus, ya mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan anaknya. Au ma yabqa, atau sesuatu yang tersisa ba'da zauji, setelah suaminya. Wal baqi, sisanya lil abi, ya itu untuk ayah. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau seandainya dia memiliki saudara, ai isnani, saudaranya 2, fasaidan atau lebih, zukuran wa inasan, punya saudara 2, 3, 4 dan seterusnya. Saudaranya ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, pali ummihi sudusu,
maka ibunya dapat bagian 1/6. Kalau tadi berapa? 1/3. Tapi kalau ini ya 1/6. Kenapa? Karena yang meninggal memiliki saudara, maka ibunya hanya dapatnya 1/6, separuh daripada yang tadi, yaitu 1/3. Wal baki, ternyata sisanya itu buat siapa? Lil abi, untuk ayah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu lil ikhwati, bagi saudara. Wa irsu man zukira, dan warisan orang-orang yang sudah disebutkan mazukira, itu semuanya. Nah sekarang orang itu mendapatkan warisan semua yang sudah disebutkan. Ada yang dapatnya setengah, ada yang dapatnya 1/4, ada yang dapatnya 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Nah itu syaratnya mim ba'di, ya setelah tanfizi wasiyati yusi, dia laksanakan wasiat yusi, yaitu yang berwasiat, ya ahli mayitnya maksudnya. Ya tapi tolong sebelum dibagi-bagi warisannya, lihat ini almarhum atau almarhumah yang meninggal kira-kira ada wasiatnya enggak. Nah begitu. Kalau dia punya wasiat, wasiatnya dulu laksanakan. Jangan dibagi sebelum wasiatnya dilaksanakan. Oh dia punya wasiat, wasiatnya apa? Dia pesan bahwa dia mau memberikan infak sodakoh. Nah itu infak sodakohnya dikeluarin dulu. Kalau disebutkan oh berapa, 1 juta, oh 10 juta, boleh keluarin. Itu wasiat, enggak boleh ya enggak dilaksanakan. Tapi syaratnya wasiat itu kagak boleh kepada ahli waris. Itu la wasiyata li warisin, enggak boleh wasiat kepada ahli waris. Sebab ahli waris tanpa diwasiatkan udah dapat, gitu. Paham ya Bapak ya? Jadi mayit yang punya harta enggak boleh berwasiatnya kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Anak misalnya. Ya anak tanpa diwasiatkan juga ya udah dapat diwasiat. Ya ini wasiat orang tua saya, wasiat saya dibaginya gede. Kalau yang satu wasiatnya dibaginya kecil aja, kagak boleh. Ya Ustaz nih begini Ustaz ya, ini saya ya punya saudara saya ada 5, cuma orang tua saya wasiatnya kepada saya disuruh dapat banyakan, yang lain dikitan. Kagak bener itu. Ya ini mohon maaf Pak, saya bilang begitu. Kalau yang namanya wasiat bukan kepada ahli waris. Kalau wasiat kepada orang lain. Kalau ahli waris emang nggak pakai wasiat udah dapat, ente udah dapat bagian nanti diatur. Saudara-saudara ente dapat juga. Yang laki sama yang perempuan bagaimana? Lidzakari mislu hazil unsayain. Tapi wasiatnya orang tua saya disuruh dapat 1000 meter, yang lain disuruh 500 aja. Ya kagak boleh. Ya itu begitu. Nanti dibagi sesuai dengan ya apa? Sesuai dengan pembagiannya. Nah seperti itu. Tapi kalau wasiat kepada bukan ahli waris boleh, dan itu harus diluluskan dulu, dilaksanakan. Namun wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Sebab kata Nabi wassulusu katsir, 1/3 itu udah banyak. Ya jadi kita nggak boleh berwasiat kalau saya meninggal ini tolong harta saya semuanya atau separohnya berikan buat masjid, nggak boleh. Nanti ahli waris kesian. Kata ahli waris saya nggak dapat apa-apa, ya nggak boleh. Kalau mau 1/3 aja. Sebab kata Nabi 1/3 udah banyak banget. Misalnya punya harta ada 1,5 M. Nah dia wasiat yang 1/3-nya untuk masjid. Nah boleh dikasih. Berarti 500 juta buat masjid. Yang 1 M-nya itu harta warisan. Udah paling gede segitu. Nggak boleh lebih daripada 1/3. Kalau sampai 1 M nggak boleh. Sebab nanti ahli warisnya kasihan. Nggak dapat bagian apa-apa, kasihan. Nah itu, jadi ada aturan mainnya ya Bapak Saudara. Itu semuanya diatur dalam agama.
Jadi nggak sembarangan. Nah, begitu makanya ketika orang bagi waris ya harus paham begitu. Jangan mentang-mentang kita ya sebagai anak misalnya yang lebih berkuasa ngatur sendiri banyakan. Nah itu nanti zolim nanti kita. Nggak boleh. Ya, jadi artinya disesuaikan. Kalau kita kagak ngerti nanya sama orang yang paham, mengguru. Ya, bagaimana caranya? Nah itu, jadi mudah-mudahan nanti akan kasih info supaya benar-benar tuh warisan itu. Ya, nah ini udah diatur dalam Al-Quran semuanya. Jadi mimba'di artinya tanfizi wasiatin, setelah dilaksanakan wasiatnya. Jadi wasiatnya dulu dilaksanakan. Yusi boleh, yusok juga boleh. Ini bil bina'il lil fa'il wal maf'ul. Boleh kita baca mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Boleh. Mim ba'di wasiyati yusa biha audain juga boleh. Kalau yusi mabni lil fa'il namanya. Kalau yusa mabni lil maf'ul. Au qada idainin atau setelah dibayar utang-utangnya. Nah ini sebelum ya ini warisan dibagi-bagi kepada ahli warisnya, satu wasiatnya dulu dilaksanakan. Kedua bayar dulu utang-utangnya. Kalau almarhum punya utang, jangan dibagi dulu tuh warisan. Ya punya utang sama si A 100 juta, sama si B 100 juta, itu harus diselesaikan. Oh berarti dia punya utang 200 juta, keluarin dulu 200 juta. Jangan 1,5 M udah langsung aja dibagi-bagi. Sementara dia punya utang nih almarhum. Nah 200 juta dikeluarin dulu untuk bayar utangnya. Itu begitu. Jangan kata anaknya, Ustaz nggak usah. Ya masalah utang tuh gampang. Biarin aja nanti dibayar. Ya bagaimana bayarnya? Ya itu minta aja sama orang yang di kuburan. Ya nggak boleh. Ya seperti itu. Jadi harta peninggalannya mesti ya kalau ini orang punya utang bayarin dulu buat utang. Oh ternyata setelah utangnya dibayar, wasiatnya ditunaikan, habis kagak ada apa-apanya lagi. Ya udah kagak usah dapat warisan. Ya berarti orang tua kita nggak ninggalin apa-apa, cuma ninggalin utang doang. Nah itu utangnya mesti dibayar. Dari mana? Dari harta warisan. Ya, kadang-kadang orang kurang perhatiin nih, itu anaknya. Ya yang penting warisannya diambil. Terus masalah utangnya bagaimana? Ada yang datang, nih orang tua kamu punya utang. Ah saya nggak tahu. Itu urusan bapak saya. Kalau bapak mau tagih aja ke kuburan. Begitu dibilang. Ya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kita sebagai anak yang birrul walidain harus ya bertanggung jawab. Oh iya insya Allah Pak, saya akan selesaikan. Tapi saya mau tanya mana buktinya? Tuh kalau bisa ada buktinya. Oh ini kwitansinya bapak kamu utang sekian. Oh iya. Nah kalau seandainya nggak ada buktinya, ya minimal ada saksi dah. Benar. Nah makanya kalau masa utang piutang mesti ada kwitansi gitu. Supaya nanti kalau kita meninggal dunia, itu nanti kita bisa kasih tahu orang tua atau anak-anak kita. Ya itu begitu. Kan ada orang yang sebelum meninggal dunia dipesan tuh, saya memang masih punya utang masih A, masih B. Tolong ya, nanti kalau saya meninggal dunia tolong diberesin utang saya. Itu wajib tuh Bapak Saudara. Orang tua udah pesan begitu. Tapi kalau dipesan, ya alhamdulillah saya enggak punya utang. Nah, jadi kalau saya meninggal dunia saya enggak nyusahin kamu, anak-anak ya, saya enggak punya utang. Bahkan orang banyak yang utang sama saya. Nah, begitu. Orang yang utang sama saya bukan saya utang. Nah begitu nih dia utang sama saya sekian, dia utang sama saya sekian, tapi saya alhamdulillah nggak punya utang. Nah anak ya udah tahu begitu. Nah jadi jangan sampai orang tuanya utang tapi anaknya nggak tahu. Nah kasihan. Saya dulu ada yang datang ya mau ngutang, minjam nih Ustaz. Saya bilang ya anak tahu nggak? Jangan kasih tahu Ustaz, jangan kasih tahu. Ya udah.
Ya, sampai meninggal sekarang saya nggak dikasih tahu, ya udah saya diam aja. Ya, sampai sekarang saya nggak berani ngomong sama anaknya. Ya terus bagaimana utangnya? Ya sampai sekarang nggak dibayar. Ya begitu. Karena memang dibilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, karena nggak dikasih tahu siapa-siapa ya udah. Nah, mestinya jangan begitu. Mestinya kita, ya nanti Ustaz kalau saya nggak ada umur, ya kasih tahu anak saya. Begitu mestinya. Ya. Kalian namanya utang perlu dibayar. Nah, seperti itu. Makanya dalam Al-Quran begitu Bapak Saudara. Sebelum kita membagikan warisan kepada ahli waris, dua yang harus diperhatikan. Tunaikan wasiat-wasiat almarhum atau almarhumah. Dua, bayar utang-utangnya almarhum atau almarhumah. Kalau memang almarhum atau almarhumah meninggalkan utang selama hidupnya. Tuh begitu. Ini nih ayatnya nih. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Kan jelas. Nah seperti itu. Ini yang harus dilaksanakan. Makanya kita bagus tuh. Kalau ada orang meninggal dunia biasanya atas nama keluarga bicara. Ya atas nama keluarga pertama ya ngucapin terima kasih. Yang kedua mohon minta maaf. Nah kalau terkait ya hablum minallahnya itu mudah-mudahan Allah ampun. Kalau hablum minannas contohnya punya utang piutang pinjam meminjam yang belum terselesaikan. Nah tolong nanti diinformasikan kepada anak-anaknya. Nah seperti itu. Jadi sekarang dipindahkan dulu utang-utang almarhum atau almarhumah dipindahkan kepada anak-anaknya. Sehingga almarhum-almarhumah ketika meninggal dunia udah bebas daripada utang. Itu begitu mestinya. Nah itu bukan basa-basi Bapak Saudara. Bener. Nanti kalau memang ada ya orang-orang yang datang ke rumah kita yang memberikan informasi bahwa nih almarhum atau almarhumah waktu hidupnya pernah utang sama saya, terimain. Oh iya, insya Allah nanti akan saya selesaikan secara ya baik. Saya akan musyawarah sama keluarga saya semuanya. Begitu. Jangan malah ya enggak diselesaikan. Kasihan. Nabi begini Bapak Saudara, ketika ada orang meninggal dunia kemudian punya utang, Nabi bilang begini, wahai ya para sahabat-sahabat, apakah mayit ini punya utang? Punya. Ya, kalau begitu saya kagak mau nyolatin. Itu Nabi bilang begitu, saya nggak mau nyolatin karena ini orang punya utang. Kemudian sahabat Ali nunjuk tangan, ya Rasulullah, saya yang nanggung utang-utangnya. Ya biarkan, nanti saya yang bayar utang-utangnya. Sayyidina Ali bilang begitu. Kata Rasul, izan, kalau begitu saya sholatkan. Baru disolatin. Tuh sampai begitu. Makanya di kebiasaan kita tuh begitu. Kalau seandainya almarhum atau almarhumah punya utang piutang, nanti akan dijamin ditanggung sama ahli warisnya. Akan diselesaikan secara baik dengan penuh kekeluargaan. Nah berarti sekarang ya mayit nih udah bebas ya dari segala bentuk-bentuk hutang. Nah itu bagus tuh begitu. Ya, namun nanti anaknya mesti bertanggung jawab, ahli warisnya bertanggung jawab, apalagi memang nih ya yang meninggal dunia banyak meninggalkan harta, ya itu mesti diambil dulu ya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Nah inilah ayat yang menjelaskan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Itu audain artinya au qada idainin alaihi, atau setelah dibayar utangnya. Dainun itu utang. Kalau dinun agama. Ya makanya ada al-wa'du dainun. Ya itu begitu. Jadi dain utang. Kalau din agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. No kalau Islam dina agama. Agama Islam. Tapi kalau dain itu artinya utang. Dia nanya Assalamualaikum Pak Kiai, uang penyerahannya jika saya tidak punya keturunan tapi punya anak adopsi, gimana pembagian warisannya? Iya.
Jadi kalau anak ya kita ngambil, itu nanti dia nggak dapat warisan. Paling-paling kita memberikan hibah. Makanya kalau kita sayang sama anak ya yang angkat kita ketahuan memang kagak punya anak, sebelum kita meninggal kita berikan hibah gitu. Ada surat hibahnya, berikan surat hibah, apalagi bisa dinotaris kuat ya, jadi hibah berikan. Namun tetap ya hibah sesuai dengan aturan ya, seperti itu, berikan hibah. Sebab nanti kalau nggak diberikan hibah itu anak kasihan ya, kagak dapet. Kecuali kalau nanti orang-orang yang paham dikasih, namanya kerohiman ya, istilahnya apa, kerohiman. Kalau kerohiman dapat. Nah makanya ibu ya kalau seandainya seperti itu, sebelum meninggal berikan hibah. Sebab yang namanya hibah itu sebelum meninggal. Kalau udah meninggal bukan hibah lagi, udah jatuhnya warisan gitu. Jadi kalau masih hidup dia nggak dapat warisan, tapi dihibahkan. Nah supaya kuat, bukan sekedar diomongin aja, tapi dibuatkan surat, apalagi ada akte notarisnya, sehingga nanti diakui begitu. Supaya kita kasihan nih sama anak yang kita angkat ya, kalau kita meninggal dia kagak dapat apa-apa, kasihan. Tapi kalau kita sudah hibahkan, insya Allah dapat gitu. Hibahkan, ada suratnya ya, surat hibah ya, kepada siapa yang memberikan, siapa ya diberikannya kepada siapa, jelas ya. Apalagi ada akta notarisnya, lebih kuat lagi. Minimal ada surat lah, secari kertas bermaterai ya, itu. Jadi sebagai salah satu bukti administrasi di dunia seperti itu. Wa taqdimul wasiyati 'alad daini. Sekarang di dalam ayat ini didahulukan wasiat terhadap utang. Kan di sini bilangnya mimba'di wasiyati yusi biha audain. Allah jelaskan wasiat lebih didahulukan kebanding daripada utang. Nah, wa in kanat muakhiratan anhu fil wafa, sekalipun itu boleh dibelakangin dalam pemenuhannya, lil ihtimami biha, karena begitu pentingnya untuk ya masalah wasiat. Jadi wasiat kenapa didahulukan? Ini karena begitu pentingnya. Walaupun nanti kalau seandainya ya cara pemenuhannya belakangan juga nggak apa-apa. Utangnya dulu dibayarin dah, utang dibayarin, terus baru wasiat. Tapi tetap Allah sebutkan wasiat itu didahulukan. Kenapa? Ini punya arti bahwa wasiat begitu penting. Makanya kalau ada orang tua kita yang meninggal, dia ada wasiatnya, tolong wasiatnya diperhatiin banget. Makanya sering tanya, ini orang tua kamu dulu punya wasiat enggak? Ada Ustaz, wasiatnya apa? Ini. Jalankan. Jangan sampai enggak, nanti dosa kamu. Tuh, karena Allah udah bilang tuh, mim ba'di wasiyah. Kalau dia punya wasiat itu apa sih? Pesan yang baik. Ya, kalau pesan yang tidak baik, maksiat, jangan dikerjain. Ya, jadi ini maksudnya pesan-pesan yang baik-baik, silakan kerjakan. Yang bukan isinya maksiat. Ada orang pesannya begini, Ustaz, orang tua saya pesan sama saya, kalau nanti saya mati suruh pada nangis. Ya, pesannya begitu. Itu nggak usah dikerjain. Ya, nangis. Ya, kita nggak boleh. Ya, meratap nggak boleh. Kalau ada orang meninggal kita meratap, itu dosa, termasuk ya kebiasaan orang jahiliyah, nahiyah itu namanya. Ya, meratap. Tapi kalau yang bagus-bagus wasiatnya, nanti kalau saya meninggal dunia tolong ya itu kain kapan ya, salah satunya adalah misalnya kain ihramnya. Nah itu kain ihramnya tolong dikasih tahu, ini wasiat nih ya. Jadi nanti dibungkusnya mau pakai kain ihram, itu ditolong disampaikan. Kalau memang wasiatnya begitu, jangan sampai enggak. Ya Allah iya, di wasiat suruh ya kain kapannya lapisannya ada kain ihramnya, kita enggak laksanakan, dosa.
Karena ini baik. Atau wasiat yang tadi tuh, ya misalnya ya nanti kalau saya meninggal dunia tolong jangan lupa buatin saya haul tiap tahun. Nah itu wasiat. Anak tolong diperhatiin, ya tiap tahun bikinin haulnya. Apalagi kata orang tua, ya walaupun secara sederhana, yang penting ingetin haul saya. Itu anak mudah-mudahan berkah hidupnya kalau selalu ngingetin begitu. Ya kita buatin haulnya, ya yang namanya haul itu kan gak mesti besar, sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Kalau kita rezeki lagi banyak, ya kita buat lebih besar. Kalau enggak, ya buatlah minimal kita hatam Quran, kita ziarah kubur, kita baca Yasin dalam rangka haul orang tua kita. Ya kita undang beberapa orang tetangga, ya kita kasih makanan hadiah buat pahalanya orang tua kita. Itu bagus, apalagi itu sebagai wasiat gitu. Jadi wasiat ini penting. Kalau ada wasiatnya, tolong dipenuhi wasiat-wasiatnya. Nah, mau bayar utang, ini bayar utang termasuk penting, makanya disebut sama Allah. Ya, jadi ada dua nih, sebelum itu harta dibagi-bagi ya kepada ahli waris, maka dua ini harus dipenuhi. Wasiat daripada almarhum atau almarhumah, yang kedua yaitu bayar hutang-hutangnya kalau memang dia memiliki hutang. Itu seperti itu. Nah kemudian dilanjutkan lagi, abaukum wa abnaukum, ya ayah atau orang tua kamu dan anak-anak kamu. Itu mubtadaun khabaruhu la tadruna. Jadi abaukum jadi mubtada, wa abnaukum itu huruf ataf aja maktuf. Nah khabarnya mana? La tadruna itu khabar. Jadi bermula orang tua kamu dan anak-anak kamu, la tadruna tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'an, siapa di antara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya. Apakah orang tua lebih mulia ataukah anak lebih mulia? Itu tidak ada yang tahu. Allah yang lebih tahu. Tuh. Apakah orang tua lebih bermanfaat? Apakah anak yang lebih bermanfaat? Itu la tadruna, kamu nggak tahu. Tapi ini sosok ini dua semuanya hebat. Orang tua bisa meninggalkan harta warisan kepada anak. Anak kalau meninggal bisa meninggalkan hartanya juga buat orang tua. Tuh begitu sama jadinya. Jadi kadang-kadang anak ya meninggalkan warisan buat orang tuanya, kadang-kadang orang tua meninggalkan warisan buat ya anaknya. Itu namanya abaukum wa abnaukum la tadruna, kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a fid dunya, di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Fadzanna annabnahu anfa'u lahu, maka dia menyangka bahwasanya anaknya lebih bermanfaat baginya. Fayutihil miras, maka anak bisa memberikan warisan buat orang tuanya. Fayakunul abu anfa, maka terkadang juga orang tua bisa lebih bermanfaat. Wabil aksi, dan sebaliknya. Makanya ya tidak ada yang tahu ya ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapa yang lebih mendapatkan kemanfaatan bagi kamu. Wa innamal alimu, dan hanya saja yang tahu bizalika terkait tentang hal itu Allahu, yaitu Allah. Jadi yang tahu itu siapa? Allah yang lebih tahu. Karena kita nggak tahu nih siapa yang duluan meninggal, apakah anaknya atau ya bapaknya, apakah orang tuanya atau anaknya yang lebih meninggal. Jadi yang lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika anak meninggal dunia banyak hartanya, maka itu nanti ya akan diberikan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian banyak meninggalkan harta, maka nanti akan diberikan kepada anaknya. Itu artinya dua-duanya memberikan kemanfaatan. Siapa yang lebih manfaat? Itu kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang namanya warisan udah sunnatullah Bapak Saudara. Ya, jadi artinya ya memang begitulah. Kita kalau meninggal dunia harta kita nggak bawa kan, gitu. Makanya saat kita lagi hidup, tolong untuk akhirat kita punya bekal juga. Jangan kita sayang banget deh harta kita kumpulin aja dah. Ya kita meninggal kita kagak bawa.
nanti itu menjadi warisan. Kalau anak-anak masih ingat sama orang tuanya, kadang-kadang warisannya doang diambil sama orang tua, enggak bakti. Ada yang bilang, Ustaz, alhamdulillah orang tua saya ninggalin harta banyak. Ya dulu orang tua saya sayang banget sama hartanya, sekarang saya mah tinggal jualin doang enak. Tuh begitu anak bilangnya. Ya jadi masa tinggal jualin doang kagak bisa gitu. Beli sudah kagak mampu Ustaz. Ya tanah udah mahal banget. Ya yang saya bisa saya jual, ya udah saya jualin, habis dah sekarang. Tuh. Tapi kamu ya buatin amal jariah nggak buat orang tua kamu? Ya itu dia boro-boro Ustaz, begitu dibilang. Ya di apalagi di BL itu surat tanah kita bawa kagak? Ya enggak. Sertifikat kita nggak bawa. Nah seperti itu. Jadi kita perlu punya saham juga di akhirat. Apalagi kita punya anak yang soleh, ditambahin nanti. Ya ditambahin terus awaladin solihin iya da'ula, punya anak yang soleh. Nah ini anak gak mesti anak kandung aja gitu. Walaupun kita gak punya anak kandung, kita punya anak angkat. Nih anak angkat kita soleh, mudah-mudahan kita terus didoain. Ya seperti itu. Makanya ya orang yang beruntung apabila meninggal dunia punya 3 saham. Kalau 3-3 dia punya beruntung. Kalau enggak 2, kalau enggak 1 minimal. Kata Nabi, iza matabnu Adam in qata amaluh illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, habis putus amalnya kecuali ada 3 yang terus mengalir pahalanya walaupun dia udah ada di alam barzah, di alam kubur. 1, ilmu yang manfaat. 2, sodakoh jariyah. 3, anak yang solih yang dapat mendoakannya. Tuh, anak yang soleh itu masuk anak kandung, anak boleh ngangkat, anak murid juga termasuk. Seorang guru nggak punya anak, tapi banyak murid-muridnya, itu murid-muridnya nanti yang mendoakan. Kan ada kadang-kadang seorang guru besar, kiai, tapi nggak punya anak, tapi punya banyak murid. Nah itu beruntung juga, murid-murid yang akan mendoakannya. Nah seperti itu ya. Jadi ini kita harus miliki 3 ini kita harus miliki. Kalau enggak 3, 2. Kalau enggak 2 minimal 1. Jangan sampai 1 pun kita enggak miliki. Ya kita nanti rugi jadinya. Karena kita hanya ngumpulin harta. Setelah kita meninggal kita enggak bawa. Ya, nah ini. Jadi diartikan dan Allah itu maha bijak unsayain, itu semuanya aturan dari Allah. Namun ini pun bisa kita robah dengan musyawarah. Kalau orang laki bilang, Ustaz saya punya saudara laki perempuan 1, gimana kalau nih orang laki-laki semuanya ya punya usul, yang orang perempuan saya mau bagi sama aja, boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa kalau memang itu usulan dari orang laki, bukan usulan dari perempuan, bukan. Kalau yang perempuan ngomong, Ustaz saya kan perempuan sendirian, gimana samain aja dah. Nggak boleh. Ya, karena aturan di zakar mislu hazil unsain. Tapi kalau yang laki bilang begitu, saya pengen bagi sama aja Ustaz. Ya kasihan saya punya saudara perempuan satu-satunya, saya mau bagi sama dah. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya itu kan hak yang laki-laki. Berarti orang laki itu punya kebaikan, pengen bagi. Nah itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah itulah semuanya udah diatur sama Allah. Jadi fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakimah. Saya kira sampai sini ya Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Nah nanti bagaimana bagian suami ya ketika istrinya meninggal dunia, suami dapat berapa kalau enggak punya anak dan kalau punya anak. Nah nanti kita akan bahas kembali. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.